Halo biologis, ya kita sekarang kembali ke habitat pertanian ya. Di video kali ini saya ingin membahas serangan dari yang disebut dengan hama putih palsu ya. Putih tapi palsu. Oke guys, kita akan langsung sekarang review ya melalui sampel dari padi yang terserang ini. Namun sebelumnya kita kenalan dulu dengan nama ilmiah dari hama ini ya. Secara umum nama ilmiahnya adalah Napholocrosis medinalis. Namun oleh para petani di dunia pertanian memang lebih dikenal dengan hama pelipat daun ataupun hama putih palsu ya. Nah, pemberian nama itu saya yakin dari ciri-ciri serangannya yang seperti ini ya. Hama pelipat daun karena memang mereka pada saat menyerang ya, mereka suka melipat daun seperti ini ya, untuk tempat mereka bersembunyi, karena kita ketahui hama ini sangat tidak suka dengan sinar matahari ya, mereka suka dengan kegelapan. Nah, kemudian hama putih palsu itu diberikan karena ciri-ciri seperti ini. Nah, ini dia ya, jadi bekas dari serangan hama ini berwarna putih pada dedaunan seperti ini, karena mereka menyerang padi ini dengan cara memakan hijauan daun, memakan bagian klorofil daun, sehingga menyisakan warna putih seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba melihat ya wujud dari hama ini seperti apa. Kita akan pindah ke sini ya, biar tidak terlalu terang pencahayaannya. Nah, sekarang kalau kita buka lipatan ini ya, biasanya mereka, nah ini dia, mereka akan sembunyi di sini ya. Nah, ini oke. Nah, inilah sebenarnya ya hama dari hama pelipat daun tadi ataupun hama putih palsu ya, yang tiada lain merupakan seekor larva atau ulat lah istilahnya secara umum. Kemudian pertanyaannya adalah, ulat ini merupakan larva apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita akan membahas sedikit mengenai siklus hidup dari si ulat ini ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ulat ini merupakan larva dari seekor ngengat yang disebut dengan nama ilmiah Napholocrosis medinalis. Nah, ngengat tersebut ya, mereka akan pada saat sudah masa reproduktif, mereka akan hinggap di dedaunan padi seperti ini, kemudian meletakkan telurnya di helaian daun padi seperti ini. Nah, telur mereka itu akan menetas ya menjadi larva seperti ini dalam jangka waktu 1 mingguan. Nah, kemudian larva ulat ini ya, mereka akan terus menjadi larva ulat kurang lebih dalam jangka waktu 2 mingguan ya. Nah, di fase inilah mereka akan mulai menyerang helaian daun dengan cara menggerogoti bagian hijauan daun. Nah, kemudian setelah 2 mingguan mereka akan berubah menjadi kepompong ya. Kira-kira umur kepompong mereka adalah 1 mingguan. Nah, setelah kepompong kita ketahui mereka akan menetas atau berubah wujud, bermetamorfosis menjadi ngengat yang muda, kemudian ngengat dewasa. Nah, demikian terus siklus hidupnya ya. Ngengat tadi akan mulai kembali berproduksi dan kemudian hinggap lagi di padi dan selanjutnya bersiklus terus seperti itu. Oke, next sekarang kita membahas terkait dengan penanganannya ya. Seperti referensi yang saya baca, kapan kita mulai menangani serangan dari hama ini ya, jika serangannya itu sudah mencapai 15% dari luasan sawah kita. Dan juga yang patut diwaspadai adalah serangan mereka pada fase vegetatif, fase pertumbuhan padi. Tetapi kalau sudah pada fase generatif seperti ini, apalagi sudah sampai ke masa santan ya, belir padinya, itu kita bisa sedikit bernapas lega karena pengaruhnya tidak signifikan ya terhadap penurunan hasil panen nantinya. Tetapi kalau yang seperti ini, misalkan yang pada fase vegetatif ya, mereka merusak daun bahkan sampai
50%-an misalkan. Nah itu yang patut kita waspadai, karena kita ketahui secara teorinya ya mereka menyerang daun, ya otomatis kalau daun rusak maka fotosintesis juga akan terganggu, karena fotosintesis terjadi di daun. Nah kalau sudah fotosintesis terganggu, hasilnya pun terganggu. Apa hasil fotosintesis? Ya ini, ya hasilnya berupa bulir-bulir padi yang seperti ini. Ya kalau sudah terganggu fotosintesisnya, maka mereka juga akan terganggu dalam menghasilkan padi seperti ini, ya otomatis hasil panen juga akan menurun. Nah seperti itu logika teoritisnya ya. Nah oleh karena itu penanganannya ya yang kita harapkan sih yang ramah lingkungan ya, karena kita ketahui mereka berawal dari ngengat, ya kita membasmi hama ngengat itu dengan berbagai teknik. Yang pertama ya memang yang lebih ramah lingkungan, tetapi kalau sudah sampai seperti ini, misalkan kita lihat di sana banyak sekali daun-daunnya putih-putih, ya kita menggunakan juga bantuan pestisida ya, karena mereka serangga otomatis kita menggunakan insektisida. Insektisida ini juga bisa kita manfaatkan untuk membasmi hama yang lain ya, seperti misalkan hama pengerek batang, kemudian walang-walang sangit, juga bisa kita pakai untuk membasmi warang hijau yang membawa penyakit tunggro. Oke biologis, sekian dulu video kali ini ya terkait dengan serangan hama putih palsu. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu akan mengingatkan kembali. Oke, saya pulang dulu. Seperti biasa kita akan jumpa lagi di video-video saya berikutnya di segmen Dunia Tani. Ciao. It's not a game, it's a rich thing.